Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini, diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Mari kita ikuti bersama. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikan di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ada satu buku yang berjudul Utopia, ditulis oleh Sir Thomas More. Dia menggambarkan satu negara pulau imajiner yang ideal. Dia sebutkan bahwa di pulau itu tidak ada lagi ketakutan, kemiskinan, dan kekerasan. Tidak diperlukan tatanan pengacara yang begitu sempurna karena hukum sangat sederhana. Mereka akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan saling melakukan kebaikan satu dengan yang lain. Dia juga mengatakan bahwa di tempat itu, di pulau yang imajiner ini, akan ada orang yang membuang kepentingan diri untuk mementingkan kepentingan bersama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, More melihat bahwa dunia ini penuh dengan kerusuhan. Ada banyak kecurangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Dia melihat utopia, pulau imajiner yang ideal ini, kontroversial dengan negara-negara dunia. Dia membandingkan ketika itu tentang Eropa, negara-negara di Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, ada seorang hakim dalam sebuah drama yang bertema
distopia. Dia menggambarkan dengan latar belakang Korea bahwa di negara itu penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, penindasan, dan ketidakberpihakan kepada orang-orang miskin. Hakim dalam drama itu disebut sebagai hakim iblis, karena dia selalu membuat keputusan yang berbeda dengan para pemangku kekuasaan di negara tersebut. Dia memberikan harapan kepada masyarakat bahwa akan muncul satu negara utopia. Dijamin kesejahteraan masyarakat, tidak ada kekerasan dan ketidakadilan, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan dalam melakukan keadilan dan kebaikan. Ketika ada yang memprotesnya, dia mengatakan, dalam suasana dunia yang distopia, yang mengalami keguncangan, ketakutan, dan kemelaratan rakyat, orang akan menjual pengharapannya, dan semua akan membayarnya dengan ketakutan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah melihat bahwa Yehuda seperti distopia, kerajaan yang mengalami kekacauan, di mana terjadi korupsi, nepotisme, dan kolusi. Orang-orang yang melakukan perdagangan bisnis, kebohongan perdagangan, orang-orang yang melakukan kejahatan bisnis didukung oleh raja-raja. Allah melihat bahwa raja-raja melakukan penyembahan berhala, walaupun raja sebelumnya Yosia telah menghancurkan kuil-kuil terhadap Baal, tetapi raja kemudian Yoyakim, Yoas, dan sampai Zedekia mendirikan kembali kuil-kuil bagi Baal. Maka Allah mengutus Nabi Yeremia dalam ayat 1. Pergilah, dalam kata aslinya turunlah dari tempatmu di bait suci, pergilah ke istana. Nasihatilah raja-raja Yehuda yang bebal, raja-raja Yehuda yang tidak melakukan hukum dengan benar. Katakan kepada mereka, di dalam ayat 3 dikatakan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah tangan orang yang merampas hak orang lain. Perhatikan, jangan menindas, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada 3 dalam perjanjian lama, orang yang disebut miskin dan lemah, yang tidak mampu melindungi haknya, yaitu mereka adalah orang asing, orang yang tidak memiliki tempat berteduh, orang yang tidak memiliki keluarga besar tempat perlindungannya. Lalu yang kedua adalah janda, dan yang ketiga adalah yatim. Kepada mereka Tuhan mengutus supaya pemerintah memperhatikan mereka dan melindungi hak mereka karena tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Itu sebabnya Yeremia diutus, pergilah, turunlah dari bait suci, masuki istana, nasihatilah raja-raja. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata dunia ini sejak zaman perjanjian lama sampai hari ini penuh dengan ketidakadilan, penindasan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah. Itu yang disebut oleh Daniel Berset, seorang Swiss. Dia membuat satu kursi berukuran 12 meter dan berat 5,5 ton. Dia menaruh di depan gedung PBB. Apa yang mau dikatakannya dengan kursi dan satu kakinya patah?
itu adalah lambang penolakan kekerasan akan pengangkatan senjata terhadap warga sipil dan dorongan kepada seluruh dunia untuk melakukan perdamaian. Dari kursi yang kakinya satu patah, dia mengingatkan para pemangku kekuasaan supaya duduk dengan hati-hati, tidak gegabah dan berlaku sewenang-wenang atas jabatan yang dia miliki. PGI juga pernah mengangkat tema untuk penolakan terhadap kekerasan dalam 2 kali sidang. Yang pertama di Nias dan yang kedua di Sumba. Dalam tema tersebut, PGI mengatakan bahwa kekerasan adalah bencana yang melebihi bencana alam. Kekerasan melebihi bencana tsunami karena menyangkut egois, ambisi dalam membentuk sistem, dalam membentuk kekuasaan yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. Maka PGI menyuarakan supaya orang Kristen, orang-orang percaya melawan penyakit sosial yang marak di tengah-tengah negara kita, yang marak juga di tengah-tengah gereja. Gereja dipanggil sebagaimana Tuhan memanggil Yeremia untuk memperbaharui sistem dan menolak segala bentuk kekerasan dan penyakit sosial. Itu yang dikatakan oleh Allah. Beginilah firman Tuhan dalam ayat 3 dikatakan kepada Yeremia. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Secara spesifik, firman Tuhan menunjukkan siapa yang harus dibela. Siapa yang harus menjadi pembela? Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa aparatur, pemimpin, raja, presiden harus menjadi teladan dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Nabi Yeremia dipanggil dan diutus untuk menasihati raja. Tetapi juga mungkin sampai saat ini itu juga yang menjadi panggilan Allah kepada gereja agar jangan menyembah berhala, jangan melakukan ketidakadilan, jangan berpihak kepada orang-orang penguasa dan merugikan masyarakat sipil yang lemah. Setiakah kita dengan panggilan ini? Di tengah-tengah banyaknya persoalan, di tengah-tengah masalah pandemi yang menekan kita, apakah kita teguh dalam iman? Walaupun terjadi sesuatu menimpa kita, Tuhan menghendaki orang percaya harus tetap teguh. Sebab terkadang orang percaya di tengah pengakuan imannya justru mencari Allah lain ketika suka ataupun duka. Ketika kita tidak mampu lagi menyatakan keadaan kita, kita bukan mencari Allah, tetapi mencari ilah-ilah lain. Ada minimal 5 catatan yang mengatakan apa yang sering kita berhalakan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah pengandalan diri sendiri. Kita menganggap mampu mengandalkan diri kita dengan kekuatan kita menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua adalah pengandalan kepada kekuatan orang lain. Kita lebih percaya kepada raja, kepada penguasa
yang mampu memberikan jaminan hidup bagi kita. Itu dicatat dalam Yeremia 17. Bagaimana manusia mengandalkan kekuatan lain, kekuatan orang lain di luar dirinya. Yang ketiga yang bisa menjadi kita berhalakan adalah uang. Uang sering sekali menjadi kekuatan kita, sehingga dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan yang keempat, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di kota-kota, orang masih percaya kepada dukun-dukun, kepada kekuatan di luar dari logika manusia. Orang masih mengakui kemampuan dari hal-hal yang tidak mungkin secara duniawi ini untuk memenangkan dia dari berbagai persoalan. Dan yang kelima, digital. Digital memang tidak bisa kita pungkiri, sangat banyak membantu kita dan memberikan peluang untuk perkembangan manusia. Tetapi kadang-kadang kita menjadikan digital menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Teknologi informasi menjadi lebih kuat dari firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Maka kejahatan ini, pemberhalaan ini yang mau diingatkan oleh Yeremia. Sebab dengan menyembah Allah yang benar, kita akan mampu menolak ilah-ilah dunia ini. Tetapi orang-orang di Yehuda, raja-raja Yehuda menyepakati untuk menolak dan meninggalkan Allah serta mendirikan kuil-kuil bagi Baal. Yang kedua yang hendak disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah kejahatan penguasa, pemerintah, dan pemangku atau aparatur yang bekerja di tengah-tengah masyarakat dan gereja, agar mereka tidak melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran kepada masyarakat miskin. Yang dicatat dalam ayat 3 sebagaimana dipahami perjanjian lama, saya katakan tadi, 3 kelompok tersebut: orang asing, janda, dan yatim. Di tengah-tengah masyarakat yang pemimpinnya tidak adil, akan terjadi pemerasan kepada orang-orang miskin atau lemah. Pemerintah diam, tidak mengambil bagian menjadi pembela orang-orang miskin. Ketika terjadi kebohongan dan kecurangan ekonomi, kecurangan perdagangan, maka pemerintah diam. Karena di sana sudah terjadi kolusi. Pemerintah tidak mengatakan apapun kepada orang-orang penguasa dan orang-orang yang mempunyai kekuatan uang dalam melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Ada satu hal yang kita ikuti selama 54 hari terakhir ini. Ada 11 orang disebut tim 11 berjalan kaki dari Tugu Sisingamangaraja di Toba sampai ke Istana Negara untuk menjumpai Presiden Indonesia. Tim 11 ini hendak menyampaikan keluhan masyarakat Toba, di mana hutan dan perbukitan mereka telah gundul karena pembabatan TPL. Mereka meminta kepada Presiden sebagai pemerintah dan pemangku jabatan tertinggi di negara ini agar TPL yang disebut dulu Indorayon ditutup karena telah merusak tanah rakyat, merusak Danau Toba. Hak mereka dirampas dan mereka tidak mampu melindungi diri mereka dari penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuatan uang. Mereka meminta kepada Presiden agar melepaskan tangan-tangan pemeras, melepaskan
hasil rampasan mereka dan mengembalikan kepada masyarakat Toba. Itu yang disampaikan oleh tim 11. Dan sampai saat ini sebagian masyarakat masih bersyukur atas kepedulian Presiden dengan janjinya untuk memperbaiki hutan 5 di Toba. Tapi yang mau disampaikan bahwa kita hidup di tengah-tengah kejahatan. Kita hidup di tengah-tengah tempat yang tidak baik untuk kita tempati, distopia. Penuh dengan kecurangan, dehumanis, segala sesuatu yang jahat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang harus disuarakan oleh gereja? Apa yang harus disampaikan oleh gereja kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pengusaha yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang di tengah-tengah banyaknya persoalan hidup ini? Apa yang harus disuarakan? Tuhan Allah memanggil, Tuhan Allah mengingatkan agar gereja menyuarakan suara hati Allah, bahwa Allah berpihak kepada orang miskin, kepada orang-orang yang dimarginalkan, kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, yaitu orang asing, janda, dan yatim. Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Jika pemerintah, jika pengusaha, jika penguasa tidak melindungi hak-hak orang lemah, maka Allah sendiri yang akan turun bertindak untuk memenangkan mereka. Itu yang dia katakan dari ayat 6 sampai ayat 9. Kalau tidak mendengarkan firman, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi jika mereka mendengarkan dan bertobat, keturunan Daud turun-temurun akan tetap diam dan menduduki tahta di Yehuda. Sebaliknya jika tidak, akan terjadi reruntuhan. Istana itu akan menjadi padang belantara. Engkau adalah satu kota yang sangat makmur, sangat indah, penuh dengan kemampuan membentengi diri seperti Gilead dan Libanon. Tetapi kekuatan itu pun akan dihancurkan ketika pemimpin, ketika masyarakat tidak berlaku adil, tidak melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Bertobat dan berjalan di jalan yang benar. Itu yang disampaikan oleh Tuhan, yang harus disampaikan oleh Yeremia kepada pemimpin, kepada raja, kepada orang-orang aparatur negara dan gereja, supaya bertobat dan berjalan di jalan yang benar, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan melindungi hak-hak orang-orang yang lemah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan itu terjadi pada tahun 500-an. Orang Yehuda dibuang ke Babel karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Kota yang sangat indah, Yehuda yang penuh dengan keagungan menjadi padang belantara. Kehilangan kekuatan dan keindahannya. Kemakmuran seperti Gilead, kekuatan seperti Libanon sudah dihancurkan oleh Babel yang mengangkut orang Yehuda dan menjadi orang buangan di Babel. Tetapi jika mereka mendengarkan firman Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, Tuhan mampu menghalau tentara Babel dengan peralatan yang sangat canggih yang akan menghancurkan Yehuda. Tuhan mampu melakukan di tengah-tengah ketidakmampuan Yehuda. Tuhan akan bertindak memenangkan mereka bila mereka mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, berjalanlah di jalan yang benar. Kita diingatkan
akan hukuman jika tidak bertobat. Kita juga diingatkan bahwa akan mendapat kekuasaan yang terus-menerus, kebaikan yang terus-menerus jika melakukan kebenaran. Maka 3 hal yang dicatat, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, lakukanlah hidup yang adil, jujur dan benar, agar nama Tuhan selalu dilihat melakukan kebaikan dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Janganlah engkau di tengah-tengah apa yang kau miliki menjadi alat penindasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, firman ini juga disampaikan agar gereja mampu mengkritisi pemerintah yang melakukan sistem yang tidak baik, yang melakukan penindasan yang terstruktur. Gereja harus seperti Yeremia memasuki istana dan menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan. Mengatakan kepada pemerintah, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Tunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan jangan menindas dengan segala berkat Tuhan yang diterima. Jangan memakai kekuasaan, uang, jabatan untuk melemahkan orang-orang yang tidak bisa melindungi haknya sendiri. 2 hal ini menjadi suara yang harus kita sampaikan kepada gereja, kepada pemerintah, agar menjadi pelaku keadilan, pelaku kebenaran. Sebab Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu melihat apa yang kita lakukan. Bertobatlah dan berjalanlah di jalan yang benar. Katakan kepada aparatur negara, katakan kepada pekerja-pekerja gereja agar membela hak orang miskin dan melakukan keadilan.